Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Makfirah dengan NIM 1807030001. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban dari soal UAS yang diberikan oleh dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi MSI, di mana soal ini merupakan UAS ujian akhir semester yang akan saya lalui, di mana ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Nah, untuk itu selanjutnya saya akan jabarkan pada video selanjutnya. Soalan pertama yaitu dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya, dan apa efek terhadap biota. Nah, jadi sumber dari mikroplastik ini yaitu bisa jadi dari kecantikan, yaitu seperti scrub, dan juga bisa dari pertanian, dimana seperti pupuk. Nah, jadi cara masuknya ke dalam perairan yaitu setelah pemakaian scrub, gitu kan akan timbul endapan gitu, maksudnya limbahnya itu kemana dibawa, dan limbahnya itu akan dibuang ke laut gitu. Jadi jika terlampau banyak limbah ilmiah atau limbah mikroplastik ini masuk ke dalam perairan, maka akan menyebabkan ekosistem terganggu, ekosistem akuatiknya akan terganggu dan akan mengakibatkan kerusakan pada perairan itu. Nah, sebelumnya mikroplastik ini merupakan sebuah plastik yang berukuran 5 mm. Soal yang kedua, benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan? Ya, ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan. Kenapa begitu? Karena apabila lingkungan perairan sudah tidak bagus lagi, lingkungan perairan sudah tercemar, maka ikan tidak akan bertahan dalam lingkungan yang sudah tidak steril lagi, lingkungan yang sudah tidak bersih lagi, sehingga banyak ikan nantinya yang akan mati atau punah. Sehingga indikator ikan, jika ikannya banyak di dalam suatu perairan, maka indikator perairan tersebut masih dianggap bagus. Tapi jika indikator ikannya telah sedikit, maka perairan tersebut sudah tidak mumpuni lagi bagi biota-biota laut itu untuk tetap berada di situ. Soal nomor 3, di antara banyaknya logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Nah, logam berat ini ada dua, di mana logam esensial dan non esensial. Di mana logam esensial ini merupakan logam yang masih bisa digunakan atau masih dibutuhkan oleh tubuh ataupun oleh lingkungan, tapi dalam kadar yang sedikit. Nah, sedangkan logam non esensial ini adalah logam yang tidak dibutuhkan sama sekali gitu. Nah, contoh logam berat yaitu ada timbal, merkuri, ada kadminium atau serupa dengan zinc, lalu ada timbal dan air raksa atau merkuri. Nah, jadi jika mereka berada di dalam lingkungan atau di dalam perairan dengan kapasitas yang banyak, akan menyebabkan beberapa kerusakan bagi perairan tersebut dan bagi biota yang hidup di dalamnya. Soal nomor 4 yaitu indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai, bagaimana cara menentukannya. Nah, indikator yang perlu dilihat itu adalah kualitas airnya, kandungan oksigen yang terdapat di dalam air tersebut. Nah, jadi bisa juga dengan cara mendeteksi kualitas airnya, bisa dengan cara mengecek polusi airnya, dan juga kadar oksigen terlarut yang ada di dalam perairan tersebut. Nah, jadi cara menentukannya yaitu bisa dengan biofilm. Nah, di mana biofilm ini merupakan mikrohabitat yang kaya akan nutrien. Nah, jadi kita bisa menggunakan biofilm ini sebagai indikator untuk melihat kesehatan perairan gitu. Nah, sekian yang bisa saya jabarkan tentang jawaban UAS kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.